Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Wakil SPD FYD dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita menjadikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kelas ini dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Yana Oktaviani, kemudian Isrotul Tayyibah dan Indah Nazrullah Muharram akan menjelaskan mengenai materi debit, kecepatan dan pengukuran. Langsung saja kita mulai. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai kecepatan. Nah, apa sih itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Dan kecepatan biasanya dinyatakan dalam bentuk kilometer per jam, menit per detik, dan sentimeter per detik. Kemudian, dalam menentukan kecepatan harus memperhatikan beberapa hal seperti memahami satuan waktu, konversi waktu, dan memahami satuan panjang. Selanjutnya kita akan belajar operasi hitung kecepatan. Nah, operasi hitung kecepatan itu ada 3. Nah, kita bisa menggunakan segitiga Jokowi. Baik, selanjutnya kita belajar tentang operasi hitung pada kecepatan. Nah, kita bisa menentukan rumus pada kecepatan dengan menggunakan segitiga Jokowi. Perhatikan depan. Nah, di sini ada segitiga. Nah, segitiga ini terbagi menjadi 3 dan di dalamnya terdapat huruf J, K, W. Nah, di sini J itu artinya adalah jarak, K artinya kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, dalam menentukan jarak kita mudah saja kita menutup bagian sini. Jaraknya kita tutup. Kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah K dikali dengan waktu. Jadi rumus jarak adalah jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian cara mencari kecepatan adalah dengan cara menutup huruf K-nya. Nah, di sini terlihat huruf J dan W. Maka kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Rumusnya kita tulis K sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kemudian cara kita mencari waktu yaitu kita tutup juga. Di sini terlihat huruf J dan K. Maka cara mencari waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Langsung saja kita tulis. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini diingat jarak J artinya adalah jarak, K artinya adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Jadi rumusnya sudah jelas di sini ya. Baik, setelah kita belajar tentang operasi hitung, kita langsung saja praktek pada soalnya. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Yang pertama ada Rahma berjalan kaki selama 3 jam. Nah, kecepatan rata-rata berjalannya adalah 6 km. Maka jarak yang ditempuh Rahma adalah titik.
3 jam. Langsung saja kita tulis ya. Baik, dari soal tadi diketahui satu ditulis di sini, diketahui waktunya adalah 3 jam. Kemudian diketahui juga kecepatannya adalah kecepatannya adalah 6 km per jam. Kemudian ditanya atau D2, jaraknya berapa? Diingat di sini bagaimana tadi mencari jarak? Nah, di sini jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Langsung saja kita masukkan. 3. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Di sini kecepatannya diketahui adalah 6 km per jam. Kita tulis saja 6 km per jam dikali dengan waktunya berapa? Di sini diketahui 3 jam. 3 jam. Maka langsung saja kita hitung 6 dikali 3 sama dengan 8. Langsung saja kita kalikan 6 km per jam dikali 3 jam. Nah, di sini tentunya kita coret. Maka 6 kali 3 sama dengan 18 km. Maka jaraknya adalah 18 km. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 18 km. Baik, langsung saja kita lihat jawaban pada contoh soal tadi. Dan jawabannya adalah sama ya, waktu sama dengan 3 jam, kecepatan sama dengan 6 km per jam. Nah, ditanya adalah jaraknya. Maka kita langsung menggunakan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. 6 km per jam dikali 3 jam. Maka jaraknya adalah 18 km. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang debit. Apa sih itu debit? Debit adalah volume air yang mengalir pada satuan waktu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran debit, seperti mengetahui satuan volume dalam meter kubik dan satuan volume dalam liter. Nah, dalam satuan volume meter kubik itu ada kilometer kubik, hektometer kubik, ada dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan ada milimeter kubik. Nah, yang liter pada satuan volume liter itu ada kiloliter, hektoliter, terus ada dekaliter, terus ada liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, adapun hubungannya antara meter kubik dan liter itu yang pertama 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Nah, yang kedua 1 desimeter kubik sama dengan liter. Dan yang ketiga 1 sentimeter kubik sama dengan mililiter. Nah, selanjutnya kita ke operasi hitung debit. Nah, pada operasi hitung pada debit itu sama seperti kita menghitung pada kecepatan, yaitu kita menggunakan segitiga. Di mana ada P, D, dan W. Nah, P ini adalah volume, dan D ini adalah debit, dan W adalah waktu. Dan cara menghitungnya itu kita tutup huruf V
rumus volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, kalau kita mencari debit, kita tutup huruf D-nya dan kita akan menghasilkan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, kalau kita mencari waktu, kita tutup huruf W-nya, di mana kita mendapatkan rumus W sama dengan volume dibagi debit. Nah, ingat-ingat ya, V ini adalah volume, D adalah debit, dan W adalah waktu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Untuk mencuci motor, Pak Ferry menggunakan selang air. Debit air yang mengalir dalam selang tersebut adalah 2 liter per detik. Jika Pak Ferry menggunakan selang air itu selama 20 detik, maka banyak air yang dibutuhkan adalah. Jadi ini kita mencari volume air yang dibutuhkan ya. Sudah diketahui bahwa debit airnya 2 liter per detik. Nah, rumus volume itu debit dikali waktu. Kita tulis debit dikali waktu. Nah, di sini debitnya itu ada 2 liter per detik. Sudah diketahui 2 liter per detik. Nah, untuk waktunya itu ada 20 detik. Kita kalikan 20. Jadi hasilnya 40 liter karena yang ditanyakan adalah volume dalam satuan liter. Nah, seperti ini penyelesaiannya, yaitu volume sama dengan debit dikali waktu, di mana sudah diketahui bahwa debitnya itu 20, debitnya itu 2 liter per detik dan waktunya itu 20, dan sama dengan hasilnya 40 liter. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pengukuran. Pengukuran adalah suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh informasi data kuantitatif, baik data yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang akurat, relevan dan dapat dipercaya terhadap atribut yang diukur dengan alat ukur yang baik dan prosedur pengukuran yang jelas dan benar. Nah, adapun pengukuran itu ada 2 prosedur, yaitu pengukuran dengan cara baku dan pengukuran dengan cara tidak baku. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dan pengukuran berat. Adapun alat yang digunakan untuk pengukuran panjang yaitu yang baku adalah penggaris, terus mistar, mikrometer skrup, seperti itu. Kalaupun alat yang tidak bakunya yaitu jengkal, kasta, depa. Lalu yang selanjutnya itu alat ukur berat, baku dan tidak baku. Adapun alat ukur yang baku yaitu timbangan digital, timbangan analog, dan timbangan. Selanjutnya kalau alat yang tidak baku diantaranya itu gelas, cup, 1 sendok, 1 genggam, itu tidak baku. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang satuan pengukuran panjang yang baku. Nah, cara kita untuk mempermudah mengingat satuan panjang pada pengukuran yaitu dengan menggambarnya seperti ini. Kita gambar tanggalnya. Lalu km yaitu kilometer, km itu hektometer, dm itu decameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu centimeter, dan mm itu milimeter. Nah, untuk pengukurannya itu jika turun ke bawah dikali 10, lalu jika naik ke atas dibagi 10.
1, 2, 3. Berarti 1 dikali 1. Berarti 1 dikali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya yaitu 1000 meter. Lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya itu Tina memiliki tanaman hias tinggi 14 desimeter. Pada saat merapikan tanaman tersebut, Butina memotong bagian atas tanaman tersebut sehingga tingginya berkurang 24 cm. Tinggi tanaman Butina sekarang adalah titik-titik cm. Kita pakai tangga ini ya. Diketahui pertama. Diketahui tinggi tanaman Butina yaitu 14 desimeter. Lalu Butina memotongnya sebanyak 24 cm. Lalu ditanya, berapa tinggi tanaman Butina dalam satuan cm? Yaitu caranya dari 14 desimeter kita jadikan sentimeter terlebih dahulu. Dari desimeter ke sentimeter turun apa naik? Nah, turun. Dari desimeter ke sentimeter turun ya, berarti kali 10. Jadi 14 desimeter sama dengan 140 cm. Selanjutnya, tadi tanaman Butina sempat dipotong 24 cm, jadi 140 cm dikurangi 24 cm, hasilnya 116 cm. Nah, seperti yang tadi kita ketahui ya, 14 desimeter kita jadikan cm dulu jadi 140 cm, lalu dipotong 24 cm. Lalu yang ditanya itu panjang setelah dipotong. Jadi 140 cm kita kurangi dengan 24 cm, hasilnya 116 cm. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.